Jurnalistik Media PBSI. Kali ini saya sedang bersama dengan Ketua Pelaksana Pekan Bahasa dan Sastra 2025. Selamat sore Mas, mungkin bisa perkenalan dulu namanya siapa dan di Pekan Bahasa dan Sastra tahun ini sebagai apa? Baik Mbak, saya Atmoko Dendi Widurajati. Biasanya teman-teman panitia itu manggil saya Jati. Saya itu diamanai sebagai Ketua Pelaksana Pekan Bahasa yang ke-13 tahun 2025 tahun ini. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu PBS ini event apa sih gitu? Jadi PBS ini itu event udah dari tahun ke tahun, dari tahun lalu juga udah ada, dan di sini juga dari program studi bahasa Indonesia di FKIP UNS juga menyelenggarakan event ini juga tahun ini. Ini dilatar belakangi karena ingin melestarikan budaya dan bahasa Indonesia di wilayah UNS maupun di wilayah nasional. Oke. Itu menyelenggarakan apa saja? Di PBS tahun ini itu ada 5 lomba sama 1 seminar. 5 lomba itu ada 1 internasional dan 4 nasional, dan satunya itu seminar nasional. Mungkin bisa disebutkan lomba apa aja? Baik, dari 5 lomba itu ada cipta puisi tingkat internasional, kemudian baca puisi internasional, kemudian esai nasional, pewaran nasional, dan cipta cerpen tingkat nasional. Oke. Mungkin PBS tahun ini tuh mengangkat tema apa sih? Nah, di PBS tahun ini tuh lebih mengangkat tema ke budaya dan bahasa di Indonesia. Itu dilestarikan, jadi pelestarian budaya dan bahasa Indonesia serta sastra Indonesia dalam kehidupan yang modern seperti ini gitu. Jadi tema tahun ini itu Gahasera. Gahasera itu singkatan dari gaungkan bahasa dan sastra Indonesia, lestarikan budaya Nusantara. Oke. Kenapa mengambil tema tersebut? Nah, kenapa mengambil tema tersebut? Karena dari kami panitia itu melatar belakangi melihat para mahasiswa itu sudah kurang dalam bersastra, terutama di mahasiswa FKIP ini kurang yang bersastra. Jadi untuk permasalahan itu kami dari panitia itu mengambil tema tentang budaya dan sastra yang dikaitkan dengan bahasa dan sastra, bahasa Indonesia dan sastra Indonesia pada tahun modern itu. Oke. Untuk target pesertanya sendiri mungkin dari lomba dan seminar itu siapa aja? Dan mencakup tentunya internasional juga ya? Buat lomba itu dari 5 lomba itu ya sekitar 500 dari 5 lomba itu. Kemudian dari seminar ya 300 lah minimal lah. Kemudian dari internasional itu dari PBS sudah terdaftar dari 10 negara. Kemudian ini pertanyaan terakhir, harapannya untuk event PBS ini seperti apa? Harapannya tentu saja dari internal dulu untuk menambahkan ilmu kepengetahuan untuk mahasiswa FKIP UNS, kemudian menambahkan pengalaman bagi mahasiswa FKIP UNS, kemudian memberikan pengalaman juga untuk orang lain agar PBS ini bisa dikenal dan juga dapat diikuti di setiap tahunnya. Baik, terima kasih Kak Atmoko atas waktu dan kesempatan wawancaranya. Baik. Nah, itulah teman-teman wawancara dari Ketua Pelaksana Pekan Bahasa dan Sastra tahun ini. Ditunggu penjelasan dari narasumber berikutnya. Halo teman-teman media jurnalistik bahasa, di sini saya dengan Safa akan mewawancarai salah satu panitia dari Seminar Pekan Bahasa dan Sastra tahun 2025. Bisa diperkenalkan dulu? Halo, perkenalkan nama saya Adel Head Excelsia. Teman-teman biasa memanggil saya Adel. Di sini saya diamanahi sebagai penanggung jawab seminar nasional yang diadakan oleh Pekan Bahasa dan Sastra tahun 2025. Baik, terima kasih. Bisa dijelaskan dulu dari seminarnya apa tema yang sedang diusung dari Pekan Bahasa ini? Kalau tema yang diusung di seminar ini, kami mengusung tema Bahasa dan Sastra Indonesia, Jejak Tradisi, Inovasi, dan Keberlanjutan di Era Society 5.0. Untuk pemilihan temanya apakah ada alasan tertentu? Kalau pemilihan tema itu pasti ada alasan. Nah, ini kenapa kami memilih tema ini? Karena kami melihat sastra dan bahasa itu, terutama karena kami kan mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, itu mulai tergerus oleh arus teknologi. Jadi kami di sini mengusung tema ini untuk seminar supaya sastra dan bahasa Indonesia itu bisa tetap dipertahankan oleh mahasiswa-mahasiswa terutama dan orang-orang umum juga begitu. Untuk pembicaranya yang cocok untuk
acara seminar ini sendiri siapa? Boleh dijelaskan? Nah, kalau untuk seminar ini kami mengundang 2 pembicara. Yang pertama itu ada Ibu Lela S. Chudori. Beliau adalah penulis buku Laut Bercerita yang sekarang ini sudah mencapai cetakan ke-100 ya. Jadi memang itu adalah penulis novel yang sangat terkenal. Lalu yang kedua ada dari dosen kami sendiri, dari dosen PBSI itu ada Ibu Titi Setioningsi. Nah, beliau selain sebagai dosen, beliau juga sebagai penulis cerpen, penulis novel, penulis cerita-cerita. Jadi kami mengundang beliau untuk memberi penjelasan kepada kami, memberi informasi, memberi semangat, dan memberi insight baru untuk kami. Dan selanjutnya nih, target peserta untuk seminar ini selain dari mahasiswa PBSI sendiri itu apakah bisa dijelaskan juga? Selain mahasiswa PBSI, kami juga menargetkan masyarakat umum. Tentunya yang terutama dan terkhusus itu adalah kaum sastrawan, mungkin para penikmat sastra, para penulis novel, para penulis cerita, karena nanti di seminar itu akan membahas tentang kepenulisan. Tapi itu tidak menutup kemungkinan dari misal siswa-siswa SMP, siswa-siswa SMA mau ikut, itu sangat terbuka. Jadi masyarakat umum juga menjadi target kami. Iya, jadi masyarakat umum juga bisa menjadi peserta untuk seminar itu sendiri ya. Iya. Nah, selanjutnya nih, yang terakhir, harapannya dari seminar ini apa sih Kak Adel? Untuk harapan seminar ini, saya sebagai penanggung jawab seminar ya terkhususnya, itu berharap para peserta seminar ini bisa mendapatkan informasi-informasi yang berguna, yang dapat digunakan, dapat diaplikasikan di kehidupan mereka. Lalu saya juga berharap bahasa dan sastra Indonesia itu tetap eksis di masa yang serba digital ini. Begitu. Baik Kak Adel, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.